Masyarakat tentu tidak asing dengan istilah premanisme. Praktik pungutan liar, pemerasan, bahkan kekerasan kerap kali menjadi momok yang meresahkan, menggerus rasa aman, dan menghambat produktivitas. Tapi benarkah kita harus terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan? Tidak. Polri, sebagai institusi penegak hukum, tidak akan tinggal diam. Operasi kepolisian kewilayahan se-Indonesia, yang dimulai sejak 1 Mei 2025, menjadi bukti nyata bahwa premanisme tidak punya tempat di bumi pertiwi. 3.326 kasus telah ditindak. Angka ini bukan sekadar statistik, tapi sebuah pernyataan tegas bahwa Polri tidak akan berkompromi dengan segala bentuk premanisme. Masyarakat berhak hidup aman dan nyaman, dan Polri akan selalu hadir untuk mewujudkan hal itu. Keberadaan kawasan industri merupakan elemen penting dalam roda perekonomian. Kawasan ini menjadi pusat aktivitas bisnis dan produksi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Namun, bagaimana jika kawasan ini justru menjadi lahan empuk bagi para preman untuk menjalankan aksinya? Tentu saja hal ini akan mengganggu kelancaran operasional dan menimbulkan rasa tidak aman bagi para pekerja dan pengusaha. Hal inilah yang berusaha diungkap oleh Polres Subang. Mereka berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan industri tersebut. Berawal dari laporan masyarakat dan pelaku industri yang resah atas maraknya pungutan liar, tim Polres Subang langsung bergerak cepat. Mereka menerima banyak keluhan tentang aksi premanisme yang meresahkan. Penyelidikan pun dilakukan secara cermat dan hati-hati untuk mengidentifikasi para pelaku dan modus operandinya. Polisi bekerja tanpa lelah untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Ternyata, para preman ini mengincar para supir truk yang keluar masuk kawasan industri. Mereka memanfaatkan situasi untuk memeras para supir yang sedang bekerja. Dengan dalih uang keamanan, mereka memaksa para supir untuk memberikan sejumlah uang. Para supir yang tidak mau membayar akan diintimidasi. Jika tidak dipenuhi, intimidasi dan ancaman pun tak segan mereka lancarkan. Para preman ini tidak ragu untuk menggunakan kekerasan demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah cukup bukti, Polres Subang akhirnya melakukan operasi penggerebekan. Operasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan semua pelaku tertangkap. 9 pelaku berhasil diamankan di beberapa titik di kawasan industri. Mereka ditangkap tanpa perlawanan berarti. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, senjata tajam, dan handphone yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Barang-barang ini menjadi bukti kuat dalam kasus ini. Penangkapan ini tentu saja menjadi angin segar bagi para pelaku industri di kawasan tersebut. Mereka kini bisa bekerja dengan lebih tenang dan fokus. Salah seorang pengusaha yang menjadi korban mengaku lega dan berterima kasih atas tindakan cepat Polres Subang. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Kapolres Subang menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku premanisme untuk mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya. Mereka berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tangerang, kota yang dikenal dengan geliat industrinya, juga memiliki sisi gelap yang jarang terekspos. Ternyata, kota ini tak luput dari aksi premanisme yang meresahkan warga. Berbagai modus operandi dilakukan oleh para preman, mulai dari pungutan liar, pemerasan, hingga ancaman kekerasan. Targetnya pun beragam, mulai dari pedagang kaki lima, sopir angkutan umum, hingga pengusaha. Menanggapi keresahan masyarakat yang semakin meningkat, Polresta Tangerang melancarkan operasi pemberantasan premanisme secara besar-besaran. Operasi ini melibatkan ratusan personel yang disebar ke berbagai titik rawan. Berbagai lokasi yang disinyalir menjadi tempat mangkal para preman tak luput dari sasaran operasi, mulai dari pasar tradisional hingga terminal angkutan umum. Hasilnya, 85 preman berhasil diringkus dalam waktu singkat. Penangkapan ini bukan tanpa perlawanan. Beberapa preman mencoba melawan dan melarikan diri. Beberapa preman bahkan mencoba melarikan diri saat mengetahui kedatangan polisi. Namun, usaha mereka sia-sia. Kesigapan petugas di lapangan membuat usaha mereka sia-sia. Para preman akhirnya berhasil ditangkap. Dari tangan para preman, polisi mengamankan berbagai barang bukti, seperti senjata tajam, uang tunai hasil pungli, dan handphone yang digunakan untuk mengancam korban. Barang bukti ini akan digunakan untuk memperkuat dakwaan. Para preman yang tertangkap kemudian digelandang ke Mapolresta Tangerang
untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapolresta Tangerang menjelaskan, operasi ini merupakan komitmen Polri untuk memberantas segala bentuk premanisme. Kami bertekad untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kami tidak akan tebang pilih. Siapapun yang terbukti melakukan tindakan premanisme akan kami tindak tegas-tegasnya. Siapapun yang terbukti melakukan tindakan premanisme akan kami tindak tegas-tegasnya. Tidak ada tempat bagi premani di Tangerang. Operasi pemberantasan premanisme ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Mereka berharap operasi ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan menciptakan rasa aman di wilayah Tangerang. Masyarakat kini bisa beraktivitas dengan lebih tenang. Premanisme, bagai benalu yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat. Di Banten, Polda Banten menunjukkan komitmennya dalam memberantas premanisme dengan menggelar operasi penindakan. Hasilnya, 146 orang pelaku berhasil diamankan. Operasi yang digelar Polda Banten ini menyasar berbagai lokasi yang disinyalir menjadi tempat para preman beroperasi, seperti pasar, terminal, dan tempat hiburan malam. Modus operandinya pun beragam, mulai dari pungutan liar, pemerasan, hingga pengancaman. Kami tidak akan memberikan ruang gerak sedikit pun bagi para pelaku premanisme untuk mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Banten, tegas Kapolda Banten dalam keterangan persnya. Penangkapan ini bukan sekadar seremonial belaka. Polda Banten berkomitmen untuk memproses hukum para pelaku dengan seadil-adilnya. Kami ingin memberikan efek jera agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi, tambah Kapolda. Upaya Polda Banten dalam memberantas premanisme ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Masyarakat merasa lega dan berharap operasi serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Kami sangat mengapresiasi langkah cepat tegas Polda Banten dalam memberantas premanisme. Semoga ini menjadi momentum untuk menciptakan Banten yang aman dan kondusif, ujar seorang tokoh masyarakat. Pemberantasan premanisme memang bukan perkara mudah. Kasus penutupan PT BAP di Kalimantan Tengah oleh Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Kalteng, menarik perhatian publik. Aksi ini menjadi sorotan karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat dan ekonomi lokal. Bagaimana tidak, penutupan akses jalan menuju perusahaan sawit tersebut dinilai telah melumpuhkan aktivitas perusahaan dan meresahkan masyarakat. Banyak pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan ini. Polda Kalimantan Tengah pun bertindak cepat. Mereka tidak ingin situasi ini berkembang menjadi lebih buruk. Tak ingin kegaduhan meluas, Polda Kalteng memanggil Ketua Grip Kalteng untuk dimintai keterangan. Langkah ini diambil untuk meredakan ketegangan yang ada. Pemanggilan ini merupakan langkah awal penyelidikan untuk mengungkap motif di balik penutupan akses jalan tersebut. Polisi ingin memastikan bahwa tindakan ini tidak melanggar hukum. Kami sudah melayangkan surat panggilan kepada Ketua Grip Kalteng. Kami berharap mereka dapat memberikan penjelasan yang jelas. Kami ingin mendengar langsung penjelasan mereka terkait aksi penutupan akses jalan menuju PT BAP, ujar Kabid Humas Polda Kalteng. Ini adalah langkah penting untuk mencari solusi. Pemanggilan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Banyak yang menunggu hasil dari penyelidikan ini. Beberapa pihak menilai aksi Grip Kalteng sebagai bentuk premanisme yang menghambat investasi dan merugikan masyarakat. Mereka khawatir tindakan ini akan berdampak negatif jangka panjang. Tindakan Grip Kalteng ini sangat meresahkan. Banyak warga yang merasa tidak aman. Mereka main hakim sendiri dan menghambat kegiatan ekonomi masyarakat. Ini adalah masalah serius yang perlu segera diatasi. Kami harap polisi dapat menindak tegas para pelaku, ujar seorang warga yang terdampak aksi penutupan jalan. Warga berharap ada keadilan. Di sisi lain, beberapa pihak justru mendukung aksi Grip Kalteng. Mereka merasa aksi ini adalah bentuk perlawanan yang sah. Mereka menilai PT BAP telah ingkar janji dan merugikan masyarakat sekitar. Banyak janji yang tidak ditepati oleh perusahaan. PT BAP selama ini tidak memperhatikan masyarakat sekitar. Ini adalah salah satu alasan utama di balik protes. Aksi Grip Kalteng adalah bentuk protes atas ketidakadilan yang dilakukan PT BAP, ujar seorang warga yang mengaku sebagai anggota Grip Kalteng. Mereka berharap ada perubahan nyata. Jakarta, kota metropolitan yang tak pernah tidur, ternyata masih menyimpan sisi gelap. Di balik hiruk-pikuknya, aksi kriminalitas masih saja terjadi.
Seperti yang terjadi di salah satu sudut Jakarta, di mana 10 orang diamankan oleh Polres Metro Jaksel karena kedapatan membawa senjata tajam dan senjata api. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas kelompok orang yang kerap mangkal di wilayah tersebut. Polisi yang menerima laporan langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Benar saja, saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah senjata tajam seperti celurit, badik, dan pisau, serta sepucuk senjata api rakitan. Para pelaku yang tak berkutik langsung digelandang ke Mapolres Metro Jaksel untuk menjalani pemeriksaan. Kami masih mendalami motif para pelaku membawa senjata tajam dan senjata api. Apakah mereka berencana melakukan tindak kejahatan atau tidak? Ujar Kapolres Metro Jaksel. Penemuan senjata tajam dan senjata api ini tentu saja sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, jika tidak segera ditindak, senjata-senjata ini bisa disalahgunakan untuk melakukan tindakan kriminal yang dapat meresahkan masyarakat. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati. Laporkan kepada kami jika menemukan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitar, imbuh Kapolres Metro Jaksel. Deretan kasus yang telah diungkap hanyalah sebagian kecil dari upaya Polri dalam memberantas premanisme. Di seluruh pelosok negeri, Polri terus bergerak menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi premanisme. Premanisme dalam bentuk apapun tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kami ingin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, agar ruang publik dan iklim bisnis di Indonesia tetap kondusif. Tegas Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho. Masyarakat harus berani melapor, Polri siap menindak.